Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema umum yang diberikan kepada kita selama bulan misi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Akan banyak orang berpikir, saya belum siap. Akan banyak orang berpikir, tunggu dulu. Dan juga tidak sedikit orang katakan, ya sudahlah. Karena dengan berbagai situasi keadaan yang orang alami. Tapi satu hal yang pasti bahwa Yesus datang tidak secara tiba-tiba. Kalau kita perhatikan bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kepada orang-orang saat itu, dia katakan bahwa kalian sedang melihat aku naik dari tempat ini. Dan juga dari tempat ini juga kalian akan melihat saya untuk datang untuk menjemput kita orang-orang percaya. Artinya Tuhan sudah menyatakan bahwa dia pasti datang. Kapan waktu Tuhan itu datang? Dan apa yang menjadi tanda-tanda kedatangannya itu bagi kita? Melalui firman Tuhan ini, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Kita baca pada ayat yang keempat. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akan adanya penyesat-penyesat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Waspada karena ada penyesat. Kenapa disesatkan? Karena orang sementara menunggu. Dalam kondisi orang menunggu sesuatu akan gampang dialih perhatiannya. Karena apa? Dia sementara menunggu waktu. Karena orang katakan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tadi sih janjinya jam segini, sudah mau jamnya kok enggak datang-datang. Apalagi mau menunggu si dia gitu kan. Loh, jam sini kok belum ada, sudah dak-dikduk gitu kan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya orang sangat sulit untuk menunggu, dan kalau dia sedang menunggu untuk kesembuhan, untuk apa dan sebagainya, baru dialihkan isunya, dia akan mulai tersesat. Apalagi yang menyampaikan itu seperti dari sumber yang benar. Ingat, tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akan ada penyesat-penyesat. Siapakah mereka? Kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waduh. Yang menyesat itu siapa? Nabi, mengatasnamakan nabi. Kalau dia orang biasa, mungkin orang akan berpikir. Tetapi yang menyampaikan berita ini adalah nabi. Kalau kita lihat nabi ini kan dia ada pada zaman Perjanjian Lama dan menyampaikan nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan. Nah, apalagi di sini dikatakan muncullah nabi-nabi yang akan menyesatkan. Kalau kita mengaplikasikannya sekarang, ini orang-orang yang tokoh agamanya akan menyampaikan berita. Nah, kalau tokoh agamanya dan nabi ini yang menyampaikan berita, maka akan banyak orang yang tersesat. Kalau dia orang biasa aja, cuma ngomong doang, jangan usah didengar. Tapi kalau nabi, hamba Tuhan yang selalu ngomong di mimbar, kalau kita tidak dengar, siapa lagi yang kita dengar kan? Artinya paling tidak kita sudah mulai percaya. Kita sudah mulai bimbang. Loh, pendeta ini bilang begini. Lalu dengar sana, loh pendeta ini dengar mengatakan demikian. Apalagi dalam era sekarang ini, media sangat terbuka dan juga berbagai firman Tuhan disampaikan di sana dengan berbagai pendapat doktrin orang. Akhirnya banyak orang sudah mulai ragu. Loh kok kekristenan begitu ya? Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tepatlah apa kata firman Tuhan,
bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah adanya penyesat-penyesat. Mungkin saudara senang ikut perdebatan-perdebatan yang ada di YouTube sana, yang ada di kota luar sana lah, bukan kota kita di luar kota lah, YouTube lah. Pendeta ini katakan ini, lalu datang pendeta ini, oh dia salah, saya yang benar. Datang pendeta ini dan lain sebagainya. Loh, kita lakukanlah, mana kebenaran, yang mana benar? Kalau kita ingin menemukan kebenarannya, kembalilah kepada firman Tuhan. Tapi kalau dia sudah katakan, saya ini adalah anaknya Tuhan, diutus oleh Tuhan, saya baru datang tadi malam ketemu satu meja dengan Tuhan, dia menyampaikan kepada saudara bahwa saudara harus gini-gini, itu namanya nabi palsu. Kalau dia sudah katakan Tuhan sudah memandatkan ini kepada saya, harus menyampaikan ini dan lain sebagainya, kita harus hati-hati. Satu hal yang pasti, semua kita ini adalah perpanjangan Tuhan, dutanya Allah yang ada di dunia ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus suku yang kita sedang doakan. Jadi berkat. Hati-hati, berhati-hati dengan berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kata waspada di sini dikatakan berhati-hati dan berjaga-jaga dan bersiap. Dan kita harus selalu waspada terhadap bahaya-bahaya tersebut. Bahayanya apa? Karena yang muncul ini adalah nabi. Nabi palsu. Kita harus berjaga-jaga dan harus berhati-hati. Setiap yang keluar dari mulutnya bukan dari kebenaran firman Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Begitu banyak penyesat terjadi baik di dalam gereja maupun di luar gereja, sehingga orang mulai berkata kita harus pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga dikatakan kita harus membaca firman Tuhan, dan juga kita tahu bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan masuk neraka. Kita tidak kompromi dengan hal ini, karena satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Tuhan. Dia adalah penyembuh, penyelamat, tabib bagi kita. Kalau kita lihat di logonya Kemah Injil, sudah lengkap. Salib yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat kita. Cawan pembersih dan pengudus kita, minyak, dan juga mahkota raja yang akan datang untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Kalau pemberitaannya luar daripada itu dan mengatasnamakan dia, bukan lagi firman Tuhan, itu adalah tanda-tanda daripada nabi palsu. Dan yang kedua, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Yang kedua, kita baca pada ayat yang ke-6, 1, 2, 3, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu bukanlah kesudahannya. Akan ada penderitaan dan tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh manusia. Akibatnya akan banyak hal yang membuat orang sudah mulai berpikir dan pikirannya sudah terpengaruh. Karena kondisi, situasi yang membuat dia menjadi goyah. Yang membuat dia sudah mulai kurang percaya dan kurang nyaman dalam kehidupannya. Karena adanya tekanan-tekanan terhadap mereka, adanya penderitaan yang mereka alami. Sedangkan ada yang datang, kalau dia katakan, kalau kamu anak Tuhan, kamu tidak akan miskin. Kalau kamu anak Tuhan, kamu tidak akan sakit. Kalau anak Tuhan, dia tetap jadi kepala, tidak jadi ekor. Kita sudah mulai bingung, loh kehidupan saya susah-susah. Oh ya, karena kamu tidak mengenal Tuhan. Artinya ada, muncullah orang katakan teologi kemakmuran. Kalau Tuhan Yesus datang untuk membuat orang kaya, kenapa ada orang yang miskin? Kalau Tuhan Yesus datang untuk
supaya orang sembuh, kenapa masih ada orang yang sakit? Tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang adalah supaya kita mempunyai suatu kepastian keselamatan. Itu yang sangat utama. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Dalam perjalanan keselamatan kita, Tuhan juga mengizinkan kita untuk kaya. Tuhan juga mengizinkan kita untuk sakit. Karena itu adalah perjalanan hidup kita. Bukan berarti kalau kita sudah sakit, kita bukan anak Tuhan. Kalau kita sudah tidak kaya lagi, bukan lagi anak Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan untuk membentuk kita semakin indah di mata Tuhan. Ayub, orang yang tulus hati dekat dengan Tuhan. Apakah dengan habis harta kekayaannya Tuhan tidak memperhatikan dia? Tuhan tetap memperhatikan. Tetapi di akhir perjalanan kisah hidup Ayub yang begitu menderita, dia katakan, bukan lagi dari kata orang aku melihat karya besar Tuhan, tetapi aku sendiri yang merasakannya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan ada penderitaan. Penderitaan itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan berarti perhatian Tuhan itu sudah jauh daripada kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita semakin indah, dibentuk untuk semakin indah di mata Tuhan. Tetapi datanglah penyesat, katakan itulah karena kamu begini itu dan sebagainya, akhirnya kita sudah mulai goyah. Lalu kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kita sudah mulai disesatkan oleh nabi-nabi palsu penyesat. Dia tidak datang dengan, kalau alat peraga anak sekolah minggu, matanya merah, bawa tombak setan gitu kan. Kalau dia datang demikian mungkin orang akan lari. Tetapi dia datang dengan begitu indah, berpakaian jubah. Dia akan menyampaikan berita-berita yang baik. Kita duduk mendengar, akhirnya kita terlena, akhirnya kita tertidur, akhirnya kita jatuh ke dalam pangkuannya. Penderitaan bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disampaikan bahwa hal itu untuk membentuk kita semakin indah. Memang tekanan, penderitaan membuat perhatian orang akan berubah. Tetapi hati-hati, tanda-tanda kedatangan Tuhan, banyak orang yang beralih dari imannya karena situasi. Menjual imannya karena kedudukan. Menjual imannya karena banyak hal. Ingat, tujuan Tuhan Yesus datang adalah supaya kita mempunyai kepastian keselamatan. Apa tanda kedatangan Tuhan dalam bagi kehidupan orang-orang percaya? Apalah tanda-tandanya bahwa Yesus akan datang? Pada ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalah dan saling membenci. Saya garis bawahi kalimat di sini mengatakan bahwa banyak orang akan murtad. Saya perhatikan kalimat ini. Saya orang katakan ngeri juga ya. Bukan dikatakan ada orang yang murtad, tetapi di sini katakan banyak orang yang murtad. Bukan sedikit, banyak. Kenapa mereka murtad? Karena tadi situasi, keadaan yang membuat iman mereka menjadi goyah. Sehingga ia menjadi murtad, artinya sikap mengganti atau meninggalkan sesuatu agama yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakininya sebelumnya. Dia tadinya aktif. Dia rajin ke gereja, ambil bagian dalam gereja, dalam pelayanan. Tetapi karena kondisi yang dialami, akhirnya dia meninggalkan pelayanan tersebut. Itulah yang dikatakan murtad. Mengapa mereka bisa murtad? Karena adanya penyiksaan. Mengapa mereka murtad? Karena mereka dibunuh, mereka dibenci. Dan juga timbul nabi-nabi palsu yang menyampaikan berita tersebut. Kalau seseorang bisa murtad,
tentu ada pengalaman-pengalaman yang membuat orang itu murtad. Orang katakan tidak serta-merta dia murtad, tetapi pasti ada sesuatu yang membuat. Kalau kita melihat dari kesaksian-kesaksian orang yang tadinya satu gereja ibadah, mungkin satu iman dengan kita, setelah mereka kembali mereka katakan kami tidak menemukan, kami tidak ini dan sebagainya. Artinya ada sesuatu hal kekosongan dalam kehidupan mereka. Kedatangan Tuhan akan banyak orang yang murtad. Kalau banyak orang yang sudah mulai murtad, jauh dari imannya kepada Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Kedatangan Sang Raja pasti dan akan datang. Gelombang murtad secara besar-besaran terjadi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Banyak orang yang tidak tahan dengan tawaran-tawaran dan bujukan-bujukan dunia. Ada yang menukarkan imannya karena kondisi. Kita harus tanamkan dalam iman kita, dalam pribadi kita, keyakinan kita bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ada amin. Tanamkan dalam hidup kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa hanya Yesus Kristus juru selamat. Tentu orang katakan semua agama sama. Mengajar kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kamu harus ini, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Semuanya mengajar kebaikan. Tetapi tidak semua agama menyampaikan jalan iman kepada penyelamat tersebut. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita supaya kita tidak mulai diombang-ambing dan tidak bisa diombang-ambing. Katakan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi terhadap hidupku, aku tetap percaya kepada Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Kalau kita katakan hanya Tuhan satu-satunya juru selamat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Kapan? Waktunya Tuhan. Kalau saudara sudah menghadapi persoalan dan masalah, jangan lagi bertanya kepada orang pintar. Datanglah kepada Tuhan. Kenapa dialah hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita dan dia mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Saat tidak ada jalan, saat semuanya buntu, datanglah kepada Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup kita. Kita harus berkomitmen dalam kehidupan kita, tanamkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak mulai terpengaruh dan tidak murtad dari iman kita. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ayat yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan akan. Ya, di sini dikatakan dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya kasih warna 3. Dan di sini dikatakan makin bertambahnya. Apa yang makin bertambah? Kedurhakaan. Apa yang makin bertambah? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Waduh, bukan sedikit, banyak. Ya, kalau sudah bertambah kedurhakaan, orang durhaka, dan juga kasih sudah mulai menjadi dingin, artinya itu adalah tanda-tanda daripada kedatangan Sang Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tadinya terlibat dengan pelayanan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dia mengalami persoalan dan masalah, akhirnya
kasihnya sudah menjadi dingin. Tadi yang semangatnya menggebu-gebu akhirnya sudah mulai menurun. Bagaikan jemaat Efesus katanya, sehingga kasih yang mula-mula itu sudah hilang. Apa kasih yang mula-mula? Mungkin kalau yang sudah berkeluarga baru tahu, waktu dia bertemu sang pangerannya, kekasihnya, dia akan menggebu-gebu sukacitanya. Tapi dengan berjalannya waktu dan juga banyak perbedaan, akhirnya kasihnya sudah menjadi dingin. Nah, kalau sudah mulai menjadi dingin, saudara harus membuka memorinya lagi. Tanya sama Bang Nando, menginstal ulang ya, kalau di komputer install ulang ya. Supaya dia mengingat lagi, jadi baru, oh dulu saya bertemu dia. Waktu saya bertemu, oh saya mengungkapkan, bibir saya sedang bergetar-getar. Waktu saya menyampaikan, saya sedang berbunga-bunga. Saudara harus ingatkan itu ya, supaya saudara tetap cinta dan juga tetap sayang dan tetap memuliakan Tuhan. Artinya waktu saudara percaya Tuhan, biar hujan sedikit datang ke gereja, biar pusing sedikit tidak apa-apa, yang penting saya ketemu Tuhan. Tapi kalau sudah kasihnya mulai dingin, aduh kayaknya pegel ujung kaki, tidak bisa jalan ini. Waduh, baju belum setrika, tidak mau lagi ke gereja. Akhirnya tidak dapat kaosnya, kaos kaki sebelah, tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Alasannya terlalu banyak jadinya. Banyak hal yang bisa menghalangi. Kenapa? Kasihnya sudah menjadi dingin. Tapi coba dia menggebu-gebu. Laut ku seberangi, gunung ku daki. Karena apa? Semangatnya tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah orang mulai kendor, yang datangnya hanya mbah-mbah, engkong-engkong yang ke gereja, wah itulah sudah mulai tanda-tandanya. Berarti sudah kasih mulai kendor. Ingat, akan ada banyak terjadi pengkhianatan. Kita harus tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan kita. Yang sangat terakhir, pada ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, ini yang menarik. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Apabila harapan dan kerinduan Tuhan kepada setiap orang percaya dilakukan. Apa itu? Menjadi garam dan terang. Itulah sebabnya Tuhan memilih rasul-rasulnya dan memperlengkapi orang-orang banyak, supaya semakin banyak orang menyampaikan berita keselamatan. Kalau pendeta menyampaikan, mungkin dia hanya bertemu dengan satu orang. Dia sampaikan kepada jemaatnya, ada 20 orang, nanti ke 20 orang itu pergi menyampaikan, artinya 20 tambah 1 artinya sudah 21. Tambah istrinya lagi jadi 40, istrinya juga ngomong jadi 40 orang. Anaknya ada 12, waduh orang Israel kan. Satu keluarga anaknya 12 mulut akan bersaksi. Artinya akan semakin banyak orang mendengar firman Tuhan, Injil kerajaan Allah. Jangan menjadi garam tetapi tidak ada fungsi garamnya. Kok biasanya garam asin, kok garamnya jadi tawar gitu ya. Anak-anak muda kalau mereka datang ini, Pak coba dulu cabenya. Loh cabai dicoba, kalau cabai namanya pedas. Dicoba dulu katanya. Dia katakan ya kalau cabai itu tetap pedas. Kalau garam asin, kalau gula ya manis. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu fungsi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi garam. Kalau kita garam, jadilah garam. Kalau jadi terang, jadilah terang. Dan setiap kita diberikan Tuhan kemampuan untuk bersaksi di bidang kita masing-masing. Kita bekerja di swasta, pegawai negeri, dimanapun kita berada, saksikan kebaikan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan mulut kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, dan seluruh keberadaan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang melihat pasti orang Kristen. Saya
sama Ibu dan Kak Diana pernah jalan ke toko jam. Kami jalan, saya pakai baju yang lumayan lah, ganteng lah menurut saya itu. Mereka lagi tukang jam, saya bilang, mereka panggil kami ada tukang jam di sini kan, saya datang. Lalu kok itu lihat, oh Bapak Pak Pendeta ya katanya. Kok tahu? Dari pakaiannya saya sudah tahu. Wah puji Tuhan. Kalau saya tadinya pakainya compang-camping, saya pendeta, loh kok pendeta pakaiannya gitu? Nah, kan enggak enak kan? Tapi kalau orang lain katakan, oh ini pendeta, oh iya benar. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari penampilan kita, dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, orang tertarik dengan kekristenan. Dan sampai dikatakan Injil kebenaran Allah itu disampaikan di seluruh dunia. Dan ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk menjemput umat-umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi penutup bagi kita, kita harus memahami tanda-tanda kedatangan Sang Raja. Bisa dikatakan akan ada penyesat dan juga ada banyak penderitaan yang akan terjadi dan akan adanya gelombang daripada murtad dan juga akan adanya pengkhianatan dan juga Injil kerajaan Allah disampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.